ingin cowok lain, apalagi sampai kesebut gitu, cuma saking keenakan. Kadang-kadang kan di luar out of control ya, kadang-kadang kan bisa aja kesebut pada saat apalagi klimaks disebut namanya gitu, Ariel gitu atau David Beckham, kan ngeri guys. Artinya apa, si suami juga pasti otomatis kaget, apa-apaan ya gitu kan, bisa drop tuh hasratnya. Nah untuk itu walaupun ini tidak masalah menurut beberapa pakar seksolog itu yang gue tahu dan gak pernah gue baca dari beberapa referensi yang gue dapat, walaupun ini nggak masalah, tapi sebaiknya cari solusinya supaya ini nggak terlalu berlarut-larut. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Bara di channel gue punya. Selamat datang bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini. Ini adalah channel pemersatu bangsa ya guys ya. Yang membicarakan topik-topik mengenai seputar sex education dan juga tentang kehidupan pasangan pasutri, ya tentunya pasangan yang udah halal ya. Konten-konten di channel ini tentunya bukanlah satu konten-konten yang mengarah ke pornografi, tapi seputar pengetahuan, wawasan tambahan aja, diskusi yang berkaitan dengan sex education. Di postingan kali ini guys, gue pengen ngebahas salah satu yang jadi fenomena bagi mungkin sebagian pasangan yang ada, ya termasuk barangkali lu sendiri. Pernah gak sih lu ngalamin pada saat waktunya lu berhubungan intim atau sama pasangan lu, ini baik yang cowok maupun yang cewek, saat lu melakukan activity seks itu lu membayangkan bahwa partner lu itu adalah orang lain, bukanlah pasangan lu. Pastinya pernah ya, karena gini, gue baru aja nemuin salah satu artikel yang belum lama gue baca. Ternyata di London sana, Inggris, pernah ada satu penelitian atau riset. Itu kalau nggak salah diadakan oleh perusahaan sex toys ya. Jadi dia nih meriset sekian ratus orang, gue lupa jumlah persisnya. Persentasinya 46% wanita dan 30% pria itu ternyata pernah melakukan dalam hal itu fantasi seks, dimana pada saat dia melakukan ML dengan pasangannya, dia membayangkan sosok yang lain. Jadi bukan pasangannya yang dibayangkan. 46% ini terjadi pada wanita dan 30%-nya itu terjadi pada pria. Sisanya tidak menjawab. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang membayangkan atau memfantasikan orang lain dalam hal ini ya sebetulnya sah-sah aja. Dan reason atau argumentasi dari beberapa orang yang disurvei tersebut, khususnya wanita, menyatakan bahwa pengakuannya dari para responden kepada perusahaan sex toy ini, ternyata mereka melakukan itu untuk demi mendapatkan orgasme. Di luar itu nggak ada. Persoalannya, apakah yang laki-laki juga demikian? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Karena konon katanya dengan membayangkan yang bukan pasangannya yang sedang dihadapinya itu tersebut, dia bisa dengan mudah mendapatkan klimaks atau orgasmenya. Sebelumnya dia melakukan itu, mereka mengaku susah sekali untuk mendapatkan orgasmenya. Jadi pertanyaannya, apakah hal ini satu penyakit atau kelainan? Menurut gue nih guys, hal ini sih sah-sah aja dilakukan ya, baik oleh kaum cewek maupun cowok. Jadi dalam hal ini buat yang pernah merasakan hal seperti ini, ya gue pikir sih sah-sah aja ya. Toh demi kebaikan bersama. Artinya gini, kalau nggak gitu, lu nggak bisa klimaks. Ya it's okay kalau memang alasannya seperti itu. Kadang dari banyak wanita mungkin ya sah-sah aja pada saat dia melakukan activity ML, lalu dia akhirnya membayangkan mungkin yang dihadapi si sosok suaminya itu berupa Ariel Noah misalnya, atau David Beckham misalnya kan. Ya sah-sah aja selagi itu tidak diucapkan secara verbal kepada pasangan, yang tentunya pasti menyakiti. Begitu juga sih lakinya. Kalau misalnya lakinya ngomong bahwa aduh, dia nyebut, apalagi salah nyebut nih, ini yang bahaya nih kan. Dia manggil satu nama, ya ternyata namanya bukan nama istrinya, bukan nama bininya. Ini kan jadi urusan repot, bisa-bisa langsung to down hasratnya. Nah drop habis, nah kan ini yang bahaya. Nah persoalannya sekarang, kalau pada saat lu melakukan itu, sosok idola yang lu bayangkan itu berganti-ganti. Pada saat ML hari ini, gue membayangin si cowok siapa, besok lusanya atau minggu depannya ganti lagi siapa. Nah, itu sih sah-sah aja. Menurut banyak pakar peneliti seksolog itu nggak masalah.
selagi itu dilakukan secara sehat. Yang jadi masalah kalau menurut gue, jika yang dibayangkan pada setiap lu lakukan ML dengan laki lu, ini khusus para sista, yang dibayangkan tuh hanya satu sosok dan itu aja. Misalnya mantan. Nah ini bahaya nih guys. Ini satu problem yang akhirnya dari ranjang nanti akan kebawa-bawa ke kehidupan rumah tangga di lain sisinya. Seperti pada saat percecokan rumah tangga atau misalnya pada saat ada pertikaian sedikit gitu kan. Akhirnya dia akan membandingkan dengan mantannya. Nah ini contoh aja. Nah ini yang bahaya. Yang jadi problem sekarang, kalau memang hal ini dilakukan masih dengan cara yang sehat, is okay. Tapi kalau misalnya dengan satu sosok yang itu aja, lo bayangin terus lo bisa orgasme, lo bisa klimaks, apalagi sampai dengan squid gitu kan, ya oke-oke aja dengan catatan itulah yang berganti-ganti, bukan satu sosok. Artinya nggak ada cinta di sini. Mungkin karena memang hasrat seks nafsu. Dengan lo membayangkan sosok cowok yang memang jadi idola lo, entah selebritis, entah sosok siapa gitu yang artinya bisa bikin lo horny, is okay. Selagi itu bisa membuat lo klimaks. Tanpa itu lu nggak bisa klimaks, nggak masalah sih. Nah, yang masalah itu yang bahaya kalau sosoknya cuma itu aja. Ya, seperti gue bilang tadi, mantannya atau misalnya suami tetangga. Nah ini bahaya nih guys. Ini bahaya. Dari mulai fantasi nanti bisa jadi praktek. Seperti itu juga dengan mantan. Nah dari mulai fantasi akhirnya dia bisa squid. Nanti bisa-bisa di luar itu akhirnya si mantan itu dicari keberadaannya di mana gitu kan. Apalagi kalau memang dia masih ada komunikasi. Nah ini kan bisa jadi urusan yang jadi masalah tersendiri gitu loh. Solusinya apa supaya nggak itu terjadi terus menerus? Yang pertama, lakukan komunikasi yang baik, yang sehat. Artinya terjalin komunikasinya tuh pada saat lo lakukan nya atau di luar kegiatan nya. Ya, komunikasi yang baik, yang harmonis, seperti layaknya lo ya masih pacaran lah gitu. Artinya apa? Keharmonisan, keromantisan itu bisa terjaga, sehingga itu pada saat dibawa ke ranjang hubungan intim itu akan menjadi doping tersendiri buat lo untuk bisa mencapai klimaks. Itu pertama. Yang kedua, nah sekali lagi gue pertegas, again and again, foreplay yang cukup sis, ya guys. Lu juga lakinya jangan terburu-buru. Kalau pada saat lu foreplay memuaskan bini lu sampai bisa klimaks, bahkan sebelum penetrasi, dengan komunikasi verbal, dengan gerakan, rancangan, sentuhan, itu menjadi solusi supaya bini lu juga nggak ngebayangin orang lain. Nah, menurut gue, dua hal ini menjadi kunci yang utama supaya fantasi seks pasangan kita tidak terus menerus terjadi. Kayaknya kayak gimana ya, sakit sih ya ngebayanginnya. Kalau gue pribadi sih, kalau misalnya setiap ML atau setiap pasangan gue ngebayangin cowok lain, apalagi sampai kesebut gitu, cuma saking keenakan. Kadang-kadang kan di luar out of control ya, kadang-kadang kan bisa aja kesebut pada saat apalagi klimaks disebut namanya gitu, Ariel gitu atau David Beckham, kan ngeri guys. Artinya apa, si suami juga pasti otomatis kaget, apa-apaan ya gitu kan, bisa drop tuh hasratnya. Nah untuk itu, walaupun ini tidak masalah menurut beberapa pakar seksolog itu yang gue tahu dan gak pernah gue baca dari beberapa referensi yang gue dapat, walaupun ini nggak masalah, tapi sebaiknya cari solusinya supaya ini nggak terlalu berlarut-larut. Kenapa? Dibilang ini nggak bagus nggak juga, tapi dibilang ini fine-fine aja, ya menurut gue juga nggak tepat. Jadi mungkin kuncinya itu tadi, komunikasi yang baik, jaga keharmonisan. Yang kedua, foreplay yang cukup. Foreplay yang cukup dalam hal ini, video gue sebelumnya gue pernah ngebahas. Usahakan foreplay itu durasinya agak panjang lah ya. Jangan pelit lah sama foreplay itu lah. Kenapa? Sebab kan gini analoginya, kalau lu pakai kendaraan, motor, mobil, pada saat lu starter, walaupun tuh mobil atau motor lu kendaraan keluaran terbaru yang masih banget, baru dibeli baru bulan kemarin keluar dari dealer, pada saat lu starter langsung lu tancap gas, ini kan pasti akan merusak kendaraan tersebut, walaupun dalam waktu yang bukan saat itu. Tapi kalau memang terus menerus seperti itu, ya umur pemakaiannya pasti nggak akan awet, benar nggak? Begitu juga, itu aja kendaraan yang masih bisa seperti itu, apalagi kita manusia yang punya hati, punya perasaan, punya otak, pikiran, ya kan, secara psikologis itu akan bagus. Makanya foreplay ini penting. Nah, jadi mungkin gue pengen share itu aja
di postingan kali ini, semoga bermanfaat. Ini pastinya fenomena yang banyak terjadi di banyak pasangan di akhir zaman yang kayak gini, pada saat melakukan activity atau hubungan intim, membayangkan sosok lain. Ini terjadi pada kaum laki-laki, ini juga terjadi pada kaum wanita. Ada pertanyaan begini, gimana hukumnya kalau dalam agama? Batas yang gue tahu sih ya, yang gue pernah dengerin, buku-buku literasi agama atau ceramah-ceramah ustadz, ini termasuk hal yang haram. Hal yang haram dalam pengertian apa? Berarti dia sudah melakukan zina pikiran. Kalau gue kan muslim, yang setahu gue itu. Cuma terlepas dari dosanya besar atau enggak, gue nggak bisa bahas detail terlalu dalam ke hal itu, karena apa? Bukan ahlinya gue. Lu cari di YouTube banyak kok, atau di internet, literasi dan juga referensi mengenai hal ini. Nah, mungkin solusinya gue itu aja guys, yang mungkin dari gue bisa lu pakai, bisa dicoba, apalagi nih yang sudah mengalaminya dengan sangat akut. Artinya akut itu apa? Setiap ML pasti ngebayangin fantasi orang lain. Bisa lu coba dua cara itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi solusi tersendiri buat pasangan-pasangan yang masih melakukan seperti itu. Oke, gitu aja guys ya. Jadi terima kasih banyak menonton, semoga postingan ini bermanfaat. Silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe agar kita ketemu lagi di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.